Perkenalkan, nama saya Francisca Helmi Aketatu dengan NIM 21041011 program studi akuntansi. Dan pada saat ini saya akan memberikan penjelasan mengenai skema ponzi. Dan penjelasan mengenai skema ponzi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dan pada saat ini saya mengundang teman saya untuk menjadi pendengar dalam penjelasan ini. Dan mengapa saya memilih teman saya untuk menjadi pendengar dalam penjelasan ini? Karena pada saat ini saya tidak tinggal dengan orang tua saya. Dan supaya tidak berlama-lama lagi, maka saya langsung menjelaskan. Dan perlu diketahui, modus penipuan skema ponzi ini dalam investasi harus sangat-sangat diwaspadai. Pasalnya, skema ponzi ini adalah skema penipuan keuangan yang paling sering terjadi. Dan sebelum saya membahas apa itu skema ponzi, ada baiknya kita mengetahui siapa yang menciptakan skema ponzi ini. Menurut buku Unfair Advantage oleh Robert T. Kiyosaki, pencipta skema ponzi ini adalah Charles Ponzi. Ia merupakan warga Italia yang terkenal pada saat itu, yakni pada tahun 1920, di mana ia berhasil menipu dalam jumlah yang sangat besar. Dan Charles Ponzi ini adalah orang pertama yang memperkenalkan skema ini ke khalayak luas, ke orang-orang banyak. Dan oleh karena itu, nama skema ini diambil dari nama Charles Ponzi. Dan saya akan membahas apa itu skema Ponzi. Dan mengutip buku Bebas dari Penipuan oleh Benny Santoso, skema Ponzi adalah modus penipuan yang menjanjikan keuntungan yang sangat cepat untuk para korbannya. Dan kenapa skema Ponzi ini tetap banyak menarik korban? Nah, karena skema Ponzi ini memiliki umpan yang sangat menggiurkan, di mana para korban dijanjikan untuk akan mendapatkan uang dengan sangat cepat dan sangat mudah. Dan penipu ini hanya perlu mengubah bentuk luar dari skema Ponzi ini, sehingga korban-korban berdatangan dan terjebak dalam penipuan ini. Dan dalam skema Ponzi ini, cara mendapatkan uang itu tidak dibilang susah, melainkan memang sangat mudah, karena tidak perlu bekerja di panas-panas, tidak perlu bekerja dari lembur dari pagi sampai malam. Nah, dengan saya akan menjelaskan dan memberi tahu bagaimana cara kerja dari skema Ponzi ini. Kemungkinan yang pertama itu, anggota pertama itu merekrut anggota lain untuk ikut bergabung, dan setiap anggota harus aktif merekrut anggota baru lagi untuk mendapatkan bonus-bonus. Dan perekrutan ini hanya perlu 2 atau 3 orang saja. Dan kemungkinan yang kedua itu, anggota tidak perlu merekrut, melainkan perusahaan yang merekrut dan merekrut para anggota. Dan para anggota yang lebih dulu bergabung itu tetap akan mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang terakhir bergabung. Dan skema Ponzi ini juga sering disebut dengan skema piramid karena bentuknya yang menyerupai piramid. Dan dampaknya dari skema Ponzi ini tetap akan merugikan sebagian besar anggota, di mana yang lebih dulu bergabung akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan lebih besar daripada yang terakhir bergabung. Dan mengapa skema Ponzi ini harus dihindari atau diwaspadai? Nah, karena skema Ponzi ini bisa membuat korban terlena dengan keuntungan yang diberikan hanya dengan perekrutan anggota baru. Seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu bekerja panas-panas, capek-capek, tetapi hanya dengan perekrutan anggota baru, para korban bisa mendapatkan uang dengan lebih banyak dan lebih mudah. Namun kita perlu mengetahui bahwa keuntungan itu hanya akan diberikan jika ada anggota baru yang bergabung. Artinya jika tidak ada anggota yang bergabung, maka tidak ada keuntungan, tidak ada bonus yang akan diberikan. Nah, dengan demikian, jika skema Ponzi mewajibkan anggota baru untuk merekrut lebih dari 2 orang, maka kehancuran dari skema ini akan semakin sedikit. Nah, jika kita tidak merekrut, maka kehancurannya akan semakin besar. Nah, jadi
Kesimpulan dari skema Ponzi ini adalah modus penipuan yang perlu diketahui oleh investor maupun masyarakat awam. Dan pasalnya, skema Ponzi ini telah memakan banyak korban sejak pertama kali diperkenalkan oleh Charles Ponzi. Dan baiklah, apakah penjelasan saya ini sudah bisa dimengerti? Iya, baik. Penjelasannya sudah jelas dan saya mengerti. Baiklah, dan perlu diketahui referensi saya ini saya ambil dari https money.kompas.com. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman saya yang sudah bisa meluangkan waktu dan untuk menjadi pendengar dalam penjelasan saya ini. Baiklah, sekian dan terima kasih.